Shalom Bapak Ibu. Wah, lemas sekali. Shalom. Haleluya. Saya kenalan dulu ya. Nama saya Pendeta Deki Pendowo. Saya lahir, saya besar di Surabaya Bapak Ibu. Saya pelayanan lebih banyak di ladang misi. Saya habiskan separuh pelayanan saya lebih di daerah. Saya tinggal di pedalaman, di hutan-hutan dari ujung ke ujung. Saya tinggal di tengah-tengah suku kanibal, saya tinggal di atas pohon, saya bangun rumah saya sendiri. Dan ya Tuhan itu baik. Dan di tengah-tengah keadaan seperti itu justru kami melihat pekerjaan Tuhan luar biasa Bapak. Saya berdoa Anda juga hari ini akan menikmati sesuatu yang besar dari Tuhan. Amin. Saya tahun 2006, Tuhan izinkan saya kembali lagi ke kota. Keluar dari pedalaman, saya ke kota. 2007 saya ke Jakarta. Saya pindah ke Jakarta dan kita hari ini sedang bangun sebuah sekolah. Untuk para misionaris, kita bangun sekolah untuk peperangan rohani, untuk mengajar mereka mengerti. Jadi waktu nanti kalau misalnya Anda nanti ke Kalimantan, Anda mengerti di sana ada peperangan yang menunggu Anda. Kuasa-kuasa gelap sedang menunggu Anda. Dan Anda harus tahu bagaimana caranya untuk menangkan mereka. Ya, jadi itu yang kita kerjakan hari ini. Saya datang sendirian dari Jakarta, istri saya satu, anak saya dua, dua-duanya semuanya nggak ikut. Jadi paling tidak hari ini Anda kenal siapa saya. Kalau ketemu di jalan, sapalah Pak Bu. Ajaklah makan, lebih baik. Amin. Oke, siap dengar firman Tuhan Bapak Ibu? Kita buka sama-sama kitab Lukas pasal 19 ayat 45 sampai 46. Lukas 19 ayat 45 sampai 46. Ayatnya cuma 2 dan pendek, jadi saya ajak kita sama-sama baca dengan suara yang kuat, suara yang keras sama-sama. Lukas 19 ayat 45 sampai ayat 46. Kalau Anda nggak bawa Alkitab, di depan sudah ditayangkan, bisa dibaca sama-sama. 1, 2, dan 3. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, saya ajak Anda baca bersama, ternyata Anda minta bergantian. Gak apa-apa lah. Tadi pagi ya Pak, sama Pak Bu. Ibadah pagi ya sama, saya baca sendirian. Kalau jemaat baca saya gak boleh ikut. Gak apa-apa wis. Oke, kita belajar hari ini nanti akan ada roh asing ternyata di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan. Ada 3 macam jenis roh asing yang menguasai manusia tanpa kita sadar. Kalau Anda belajar, Anda pernah baca sebuah ayat, Alkitab Tuhan itu mengajar begini. Suatu ketika ada orang kerasukan setan, setan itu diusir daripada dia. Dan ayatnya berkata begini, setan itu berkelana berkeliling ke gurun-gurun ke padang pasir dan segala macam. Dan tidak didapatnya tempat, maka dia kembali kepada rumah yang semula. Dan didapatnya rumah itu sudah rapi, bersih, teratur. Perhatikan baik-baik. Ada perbedaan yang besar antara roh Tuhan dengan roh setan. Saya pengen kita ngerti sama-sama konsep hukum roh yang benar. Supaya Anda mengerti apa yang saya akan bicarakan hari ini. Manusia itu selalu dikuasai oleh roh Pak Bu. Tapi roh siapa? Nah, perbedaan terbesar antara roh Tuhan dengan roh setan itu satu. Perhatikan ya, waktu manusia, setan itu diusir daripada dia. Tidak berdosa, rapi, bersih, teratur. Dalam bahasa rohani berarti orang ini didapati dalam kondisi kudus. Betul. Karena tidak ada setan, tidak ada dosa. Semuanya bersih. Tapi problemnya adalah begini. Setannya diusir, orangnya kudus, orangnya bersih, tapi kosong. Tidak ada Tuhan di dalamnya. Kemana Tuhan? Perbedaan terbesar antara setan dengan Tuhan adalah begini. Kalau setan Pak Bu, dia datang tak diundang, pulang tak diantar. Itu setan. Setan itu keliling nyari rumah, gak dapat, dia balik lagi. Kalau Tuhan tidak. Anda harus kejar dia, Anda cari dia. Alkitab berkata, carilah aku, maka aku berkenan ditemui olehmu. Tuhan itu dicari Pak Bu. Tuhan itu dikejar, bukan ditunggu. Anda hari ini datang ke gereja jam 10, karena Anda sedang cari Tuhan. Kalau enggak, Anda di rumah nunggu Tuhan. Ngerti maksud saya? Perbedaan besarnya itu. Setan gak usah diajari. Anda gak usah diajari bohong, udah bisa sendiri. Anda gak usah diajari nyakiti orang, udah bisa sendiri. Anda gak usah diajari bentak orang, udah bisa sendiri. Semua dosa kita bisa lakukan sendiri. Tapi untuk Anda ngerti firman yang benar, Anda perlu diajar. Untuk Anda ngerti penyembahan yang benar, Anda perlu diajar. Untuk Anda ngerti misi yang benar, Anda perlu diajar dan segala macamnya. Sesuatu yang supranatural, yang ilahi perlu diajar, perlu dikejar, perlu dicari. Nah, hari ini kita perlu belajar sesuatu Pak Bu. Hidup manusia secara roh tidak pernah netral. Kalau Anda ke gereja 2 jam seminggu, atau ya anggap aja minggu sekali, nanti tengah minggu sekali, komsel sekali. Lalu sisanya kau buat untuk kedagingan, untuk dosa.
Anda tidak dapatkan Tuhan. Tuhan perlu dicari, dikejar. Begitu kau lolos dari itu, tidak ada Tuhan, nggak usah dicari setan. Setan datang sendiri, Pak Bu. Di mana tidak ada Tuhan, ada setan di situ. Tinggal hari ini seberapa besar perjuanganmu mencari Tuhan, menentukan kehidupan Anda hari ini. Ada orang Kristen yang hidupnya jatuh bangun dalam dosa, ada. Jatuh bangun dalam hutang, ada. Hidupnya kekurangan, kesusahan, melarat, ada. Padahal janji Tuhan tidak begitu. Kesalahan penguasa roh yang menguasai hidup kita salah, ya hasilnya salah. Kita menikmati kebalikan dari janji Tuhan. Nah, saya berdoa hari ini, biar kita didapati Tuhan punya hati yang lemah lembut, yang rendah hati untuk belajar. Kita akan belajar nanti 3 roh asing yang masuk ke rumah Tuhan, ke dalam anak-anak Tuhan. Dan saya berdoa Anda punya hati untuk melihat, menyelidiki hidupmu. Hari ini saya datang bukan untuk bicara siapa benar, siapa salah, siapa kudus, siapa tidak, siapa dosa, siapa benar. Enggak, Pak Bu. Tapi saya berdoa begini, kalau seandainya Anda dapati hidupmu ada roh asing masuk tanpa kau sadari, Anda punya kesempatan untuk menang dari roh itu. Anda punya kesempatan untuk mengeluarkannya dari hidupmu dan kau menikmati hidup yang diberkati. Suatu hari Alkitab berkata begini, Yesus itu lagi ngajar di bait Allah. Bait Allah itu gereja. Dia lagi ngajar, berarti dia lagi di khotbah, Pak Bu, di depan. Yesus lagi ngajar di bait Allah, lalu ada orang berteriak begini, apa urusanmu dengan aku, hai anak Allah yang maha tinggi? Ada orang kerasukan setan berteriak-teriak di dalam bait Allah waktu Yesus ngajar. Pertanyaan, Pak, waktu Yesus ngajar di bait Allah, di gereja, lagi di mimbar, orangnya teriak-teriak, itu orang posisinya di mana? Di dalam apa di luar gereja? Di mana? Dalam, Pak Bu. Ternyata di dalam gereja ada orang kerasukan dan banyak orang kerasukan di gereja. Cuman tidak ketahuan. Problem yang sama sedang terjadi hari ini. Banyak orang kerasukan di gereja tanpa mereka sadar dirinya sedang dirasuk. Mereka berpikir dirinya baik-baik saja padahal tidak. Saul itu memerintah Israel 20 tahun lamanya, Pak Bu. Di tahun kedua pemerintahan, 20 tahun dia memerintah. Di tahun kedua dia memerintah. Alkitab berkata begini, berfirmanlah Tuhan, aku menolak engkau karena engkau melakukan apa yang jahat di mataku. Di tahun kedua, 18 tahun sisanya dia memerintah Israel tanpa perkenanan Tuhan, ditinggalkan Tuhan, tapi dia merasa masih baik-baik saja. Saya berdoa Anda jangan jadi Saul-Saul yang lain. Kita perlu tahu hari ini posisi kita di hadapan Tuhan seperti apa. Jangan-jangan kita ditinggalkan Tuhan tanpa kita sadari, kita berpikir kita baik-baik saja, padahal kita dirasuk oleh roh asing yang lain. Kalau kita tahu siapa musuh kita, kita punya kesempatan buat menang. Jadi hari ini saya berdoa biar roh yang lemah lembut, hati yang subur, yang gembur itu ada buat kita. Perhatikan ayat 45, Pak Bu. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Roh asing pertama yang suka masuk dalam rumah Tuhan dalam hidup orang Kristen adalah roh pedagang. Roh pedagang itu punya 2 manifestasi. Yang pertama, roh pedagang itu adalah roh yang selalu berhitung untung rugi. Hari ini Anda datang ke sini jam 10 karena Anda sedang berhitung untung rugi. Kenapa Anda nggak datang jam 6 tadi, Pak Bu? Anda pasti berhitung. Jam 6, aduh nggak sanggup, kepagian. Belum bangun, belum mandi, belum begini, belum begitu. Nanti saja jam 9 lebih banyak untungnya. Bangunnya bisa rada siang, sempat mandi, sempat segala macam, pulangnya pas jam apa? Makan. Itu perhitungan untung rugi Anda. Makanya Anda pilih jam 10. Nah, maksud saya Pak Bu ya. Secara naluri, secara alamiah, secara naturalnya kita berhitung untung rugi. Nggak masalah. Tapi waktu Anda dikuasai, Anda mulai menghabiskan waktumu, hidupmu, dirimu, tenagamu, kekuatanmu untuk uang, mikir, takut dengan masa depanmu dan segala macamnya. Anda berarti sudah mulai dikuasai oleh roh yang lain. Roh pedagang. Roh yang berhitung untung rugi. Orang bisa ninggalkan Tuhan karena duit, Pak Bu. Orang bisa bunuh-bunuhan karena duit. Orang bisa hubungan keluarga bisa bubar semua karena uang. Cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Bukan uangnya. Di sini ada yang gak suka duit? Gak ada. Oh, suka semua. Loh, sama, aku juga suka, Pak Bu. Kalau ada yang gak suka sini kasih aku mau. Uangnya gak masalah, tapi cinta akan uangmu itu bermasalah. Waktu cintamu akan uang melebihi cintamu akan keluargamu itu masalah. Waktu cintamu akan uang melebihi cintamu akan anakmu itu masalah. Cintamu akan uang melebihi cintamu pada istrimu, suamimu itu masalah. Cintamu akan uang melebihi cintamu pada Tuhan itu masalah.
Bukan uangnya, cintanya. Kalau Anda mendedikasikan hidupmu seluruhnya hanya untuk uang, Anda sedang kehilangan berkat Tuhan, Pak. Saya percaya kita semua diciptakan Tuhan itu diciptakan kita dengan tujuan. Setuju? Terlepas dari segala apapun cara kejadianmu. Ada yang tidak diharapkan. Pengen punya anak 2 tiba-tiba keluar 3. Yang ketiga apakah kecelakaan? Tidak. Tuhan punya rencana. Kemarin ada satu teman saya, anaknya yang nomor 1 16, nomor 2 13, yang ketiga baru sebulan. Ini jadi bulan-bulanan. Orang ngomong begini, terlalu nafsu sih. Terlalu perkasa, terlalu wah. Tapi percaya sesuatu. Biarpun bedanya sampai 13 tahun. Tapi kalau Tuhan berkehendak jadi Pak Bu. Dan itu bukan kebetulan, bukan kecelakaan. Tuhan punya rencana atas anak kecil ini. Anda mungkin kalau kejadianmu kau mau digugurkan gak mati tapi hidup. Tetap Tuhan punya rencana atas hidupmu. Dan saya percaya rencana Tuhan buat Anda dan saya. Bukan jadi kuda lumping. Bangun, kerja, banting tulang, bayar utang, tagihan, tidur. Bangun, kerja, bayar utang, tagihan, tidur. Gitu terus dari kecil sampai gede. Terus mati masuk surga. Enggak. Anda bukan diciptakan Tuhan buat kerja keras, banting tulang. Bukan. Kau diciptakan untuk menyamakan rupamu dengan Allah. Dan rupamu pasti bukan kerja keras. Bukan banting tulang. Anda bukan sapi perah. Tapi ada sesuatu yang lebih besar. Roh pedagang bukan sekedar ngurusi duit. Uang itu kebutuhan Pak Bu. Semua orang butuh uang. Siapa yang gak butuh uang? Semua butuh. Tapi uang bukan segala-galanya. Dan uang bukanlah sesuatu yang harus kau cari dan kau kejar. Uang adalah efek, akibat dari perkenanan Tuhan dalam hidup manusia. Itu duit namanya. Alkitab berkata dengan sangat clear. Dia bilang begini. Semua emas perak di dunia milikku dan aku berikan kepada siapa orang yang kukasihi pada waktu dia tidur. Lu hafal lu ayatnya. Dia berkati orang yang dia kasih waktu tidur. Loh, tidur aja diberkati loh Pak Bu. Tapi jangan berkata lebih baik kita tidur terus. Tidak. Itu hanya berlaku buat orang yang dikasihi. Kalau Anda udah gak dikasihi tidur terus, itu dikutuk namanya. Ada perbedaan besar. Berkat datang dari Tuhan. Alkitab ngomong lagi, Yesus ngomong lagi. Sia-sia orang bangun pagi tidur malam kalau bukan aku yang memberkati. Sia-sia orang bangun kota kalau bukan aku menyertai. Kerja kerasmu tidak menambahinya. Perhatikan ya kata-kata ini. Kerja kerasmu tidak nambah apa-apa. Secara duniawi, orang itu punya cara untuk mendapatkan perkenanan. Di dalam perusahaan, di dalam pimpinan, dalam organisasi apapun, selalu pasti akan ada orang-orang dalam tanda kutip yang jelek, dalam kita ngomongnya secara bahasa kasar penjilat. Mereka berhadapan di depan bosnya, di depan pimpinannya, oh baik setengah mati Pak Bu. Begitu di belakang, malesnya gak karuan. Kenapa? Karena mereka tahu, kalau mereka dapat perkenanan dari bosnya, wah dia akan dapat something in return. Dia dapat sesuatu, entah duit, promosi, kesempatan, apapun. Mereka dengan sengaja bersusah payah rela bayar harga untuk bermuka dua menjilat bosnya demi mendapatkan perkenanan. Tapi orang Kristen kadang tidak pusing dan tidak peduli. Berkenan gak berkenan terserah. Yang penting aku ke gereja, bayar persembahan, selesai. Anda ke gereja belum tentu kau diperkenan Pak Bu. Yang ke gereja belum tentu diperkenan. Yang gak ke gereja, oh tambah jangan berharap. Hanya karena kau ada di sini bukan berarti kau akan berkenan di hadapan Tuhan. Tidak. Di gereja zaman Yesus yang kerasukan ya masuk di gereja kok. Tidak kelihatan, tidak termanifestasi sampai Yesus ngajar. Baru setannya tampil keluar. Gereja ini sebenarnya bukan kumpulan orang-orang suci dan benar. Ini kumpulan orang-orang brengsek seharusnya. Yang mau jadi benar. Kalau Anda kumpulan orang benar, Anda gak di sini, Anda di surga. Mati semua sudah. Kita ini bukan orang beres Pak Bu. Anda dan saya gak ada bedanya. Kita sedang berusaha jadi benar. Tapi satu perhatikan. Jangan hidupmu kau pakai hanya untuk ngurusi duit. Duit itu adalah perkenanan Tuhan. Kalau dia suka atas hidup Anda, gak usah minta Pak Bu. Dia penuhi semua kebutuhanmu. Secara Alkitab berkata begini. Carilah aku, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Secara hukum manusianya, Anda harus kerja untuk dapat duit. Secara hukum roh, hukum Tuhan, jangan kerja. Cari Tuhan dulu, baru Anda dapat duit. Pertanyaannya adalah,
Pak, Bu, bisakah Anda doa terus tanpa kerja dapat duit? Nggak bisa. Anda baca Alkitab sampai hafal ayat tanpa kerja dapat duit? Tidak. Nah terus ayat ini gimana? Alkitab hari ini jadi sebuah teori yang susah dipraktekkan, susah diaplikasikan. Bertentangan. Orang dunia berkata kalau mau kaya nabung. Alkitab tidak. Kalau kamu mau kaya nabur. Ada orang membuang harta tapi selalu kelimpahan. Ada yang menyimpan harta selalu kekurangan. Itu Alkitabiah. Dan kita tidak bisa lakukan itu. Kalau hari ini kita foya-foya bangkrut kita. Tapi perhatikan sesuatu Bapak. Ada sebuah prinsip yang kita harus ngerti. Kebutuhanmu akan uang adalah kebutuhan yang pasti. Tidak bisa ditutupi, tidak bisa dipungkiri. Hukum dunia punya sebuah hukum namanya hukum gravitasi. Ini lipatan dari, apa ini namanya? Warta Anda. Perhatikan ya. Segala hukum gravitasi berkata begini. Segala sesuatu yang dilepaskan dari atas ke bawah akan jatuh. Itu hukum gravitasi. Anda nggak bisa lawan Pak Bu. Itu hukumnya itu udah pasti, eksak. Mau seberat apapun atau seringan apapun, mau kapas, mau bulu, semua yang dilepas dari atas ke bawah pasti akan jatuh. Lah, hukum yang sama berlaku, Anda butuh uang itu udah pasti. Anda perlu kerja keras cari duit itu udah pasti, udah gak bisa ditawar lagi. Masalah yang terbesar adalah begini. Kenapa Yesus berkata, kerja kerasmu tidak menambahinya. Anda mau kerja keras banting tulang, tidak menambahi apapun. Berkat ditentukan dari Tuhan. Kenapa? Dia bahkan ngomong, kau cari aku, kau dapat semuanya. Yesus itu gak kerja, 3,5 tahun. 12 murid gak kerja, 3,5 tahun. Tapi Yesus punya duit untuk ngasih makan mereka. Yesus punya duit untuk keliling dari kota ke kota selama 3,5 tahun full. Dia punya duit untuk ngasih orang miskin. Dan dia masih punya sisa untuk ditabung di bendahara. Yesus, kita sekarang, kita kerja banting tulang dari pagi sampai malam. Jangankan kita liburan 3 tahun penuh. Kita liburan sebulan setahun sekali aja kadang susah kok. Kenapa? Ada yang salah, ada yang miss. Loh Yesus sama-sama pengikut Yesus. Kita melakukan hukum yang sama dengan Yesus. Firman-Nya sama ditulis oleh Yesus. Tapi dia kok nikmat hidupnya. Keliling-keliling duitnya banyak. Loh kita bertaruh, banting tulang, banting pintu, banting apa segala macam dibantingi. Kenapa kita kurang terus? Ada yang miss, ada yang salah. Apa yang salah? Ini yang salah Pak. Secara hukumnya memang kau perlu duit, saya juga perlu duit. Tapi secara rohani dia berkata, Tuhan berkata, dia menentukan uang. Memberikan padamu, ditentukan dari dia, bukan dari kita. Masalahnya adalah bagaimana caranya kita bisa menghidupi hukum Tuhan dibanding kebutuhan kita. Hukum gravitasi berkata bahwa semua yang dijatuhkan dari atas ke bawah pasti jatuh. Pasti, eksak. Kalau Anda bisa buat dia tidak jatuh, Anda jadi kaya raya Pak Bu. Nangkep maksud saya? Kalau Anda bisa mengatasi ini untuk gak jatuh, Anda kaya. Kalau Anda bisa mengatasi kebutuhan uangmu, Anda kaya. Problemnya adalah how? Bagaimana? Nah perhatikan sesuatu. Ternyata di dunia ini ada banyak hukum. Termasuk Tuhan, Alkitab Anda itu penuh dengan hukum isinya. Cuman orang Kristen taunya cuma hukum tabur tuai. Padahal enggak. Di Alkitab ada hukum tabur tuai, ada hukum legalitas, ada hukum pertukaran, ada hukum perjanjian darah, ada banyak yang lain, cuma nggak pernah diajarin. Hukum alam, gravitasi akan dikalahkan dengan hukum yang lain. Saya berkata dengan Anda begini, Pak Bu, saya bisa buat benda ini nggak jatuh. Mau bertaruh sama aku? Pak Kubing minta bantuan Pak. Tangkap ya Pak. Wah, thank you. Perhatikan Pak, hukum kecepatan, waktu dilempar, kecepatan itu mengalahkan hukum gravitasi. Dia nggak jatuh kertas itu, sampai kecepatannya hilang baru jatuh. Hukum yang sama dipakai untuk menerbangkan pesawat. Makanya pesawat kalau mau terbang mesti ngebut dulu Pak Bu. Baru naik. Kalau dia encat, Anda turun mesti. Daripada kau mati toh. Hukum kecepatan mengalahkan hukum gravitasi. Hukum berat mengalahkan hukum kecepatan. Hukum itu saling mengatasi. Kalau Anda tahu yang mana.
Hukum kebutuhanmu, hukum dunia dagingmu dikalahkan dengan hukum roh. Jangan bilang gak mungkin, mungkin. Kalau Tuhan berkati dalam berkenan atas hidupmu Pak Bu, oh gampang. Duit itu datang dengan sendirinya kepadamu, itu efek dari sebuah perkenanan. Alkitab ngasih perumpamaan, burung pipit tidak bekerja tapi dipiara. Bunga bakung tidak ngapa-ngapain dikasih perhiasan. Lu betul. Gak usah jauh-jauh. Anak Anda wis, dia gak kerja. Kerjaannya makan, main, gak jelas, ngomel-ngomel gak karuan. Tapi toh Anda selalu ngasih dia. Tidak pernah kekurangan, betul? Lu sama, kita ya harusnya sama. Kenapa Anda pusing banget dengan hidupmu? Hidup ini bukan pedagang Pak Bu. Kita ini harus ngerti, berkat datang dari Tuhan diberikan kepadamu berdasarkan perkenanan Tuhan. Jadi kalau kita berkata carilah aku maka kau dapatkan semuanya, betul. Kau cari Tuhan, dia suka dengan hidupmu, oh dia berkati Anda. Dengan banyak hal. Anda gak usah nyari pelanggan, tiba-tiba bisa datang sendiri, ada Pak Bu. Jemaat kami kemarin dapat, dia ini buka toko jual baju. Dapat stand di pasar ITC di Jakarta. ITC itu terkenal. Tapi dapatnya dia, karena dia terlambat masuk, dia dapat paling ujung dekat kamar mandi. Jadi tempatnya udah kecil, bau, ujung tersembunyi, nggak kelihatan wis. Lalu dia ngomong, aku gimana mau jualan baju, gimana mau untung. Yang datang aja, yang datang cuma orang pipis doang. Tapi kita berdoa Pak Bu, kita percaya begini. Tempat itu nggak menentukan. Anda bisa punya ruko di pinggir jalan raya, kau bisa buka usaha besar-besaran, interiormu mewah segala macam, belum tentu berhasil. Anda nggak bisa ngomong 100% pasti sukses. Belum tentu, coba kalau nggak percaya. Dan kebalikan, kau punya tempat warung di pinggir jalan, ujung masuk mentok, kanan kiri ujung dekat kuburan, belum tentu bangkrut. Belum tentu. Di dekat rumah saya dulu, saya tinggal di Surabaya, saya ini dekat tinggal kuburan Pak Bu, dekatnya. Bukan di kuburan, di dekatnya. Loh Bu, seneng banget. Saya tinggal di dekat kuburan, dan di situ ada penjual nasi pecel. Nah dia jualannya di dalam kuburan Pak Bu. Dan hebatnya, bukanya selalu jam 9 malam. Jadi kalau kita mau makan itu serem banget. Tapi demi pecel, kita terobos kegelapan kuburan. Dan begitu nyampe sana, jadi kuburan itu gede Pak Bu. Cuman ada satu tempat terang benderang, warung pecel. Rame banget, sampai anaknya sekolah di luar negeri. Di tengah kuburan, hebat. Kalau bukan Tuhan, siapa yang makan? Kuntilanak. Dia buka toko stand di sebelahnya kamar mandi Pak Bu. Gak ada lagi, cuma satu. Kami berdoa, Tuhan kau berkati. Biarpun terpencil di ujung bumi, kau berkati. Kita lagi doa, lagi ini di depan mata saya Pak Bu. Lagi doa loh. Tiba-tiba ada ibu-ibu gemuk, lagi mau pipis. Lagi lari. Cici, itu baju kuning berapa Ci? Lagi mau ke kamar mandi, lihat baju, bisa mundur lagi, ngelihat baju. Beli loh Pak Bu. Loh itu Tuhan toh. Dan ternyata loh, hasil doa itu ajaib Pak Bu. Dia gak nyari pelanggan, mau nyari di mana? Lah mau di ujung sendiri. Tapi Tuhan kirim. Tiba-tiba begitu banyak orang kebelet pipis. Datang ke situ, sebelum pipis mesti lihat baju. Kok sih itu berapa? Tunggu aku kencing balik lagi. Yuk dibeli lah Pak Bu. Kemarin dia ditawari sama manajemen. Pak kita punya stand rada depan, mau pindah gak? Bayar harga. Gak usah. Ngapain pindah? Lo di sini udah rame kok. Di kamar mandi loh Pak Bu. Jadi dia doa tidak pernah Tuhan berkati. Enggak. Tuhan kencingkan orang-orang. Makin banyak yang pipis. Loh, itu berkat Tuhan Pak Bu. Kalau bukan Tuhan sopoy. Satu, jangan pusingkan hidupmu dengan duit. Duit itu bukan sesuatu yang kau cari. Duit itu diberi Tuhan. Itu perkenanan Tuhan. Manifestasi kedua roh pedagang adalah suka gratis. Ini orang Kristen banyak ntar. Kami kemarin launching buku, jualan buku. Kita pajang bukunya di depan. Kan ada harganya toh, namanya jualan ada harganya Pak Bu. Jemaat datang, bilang begini. Pak, kita akan jemaat Pak, masa beli Pak? Lah terus apa kalau nggak beli? Ya gratis kan jemaat. Saya bilang, loh justru jemaat harus beli. Lah kalau cuma nggak beli, yang beli siapa? Loh yang gak ada yang beli kalau. Ngerti mas Pak Bu? Tapi orang Kristen sukanya gratisan. Hatinya, kita ini harusnya punya hati hamba. Mentalnya mental raja. Contoh ya, hatinya hamba. Aku mau melayani, aku mau memberi buat Tuhan.
Hatinya hamba, mentalnya mental raja. Bukan cuma sekedar memberi, aku mau beri yang terbaik. Aku mau pelayanan yang terbaik, yang berharga. Itu raja. Kalau mau jemput, oh ada pendeta datang, aku pengen jemput. Hamba, mentalmu jangan mental cuma jemput. Kasih makan. Tuh, ini bukan nyindir ya. Pak, ini bukan menyindir. Dilayani, kalau Anda memang niat melayani, dilayani. Saya kemarin lagi pelayanan di sebuah gereja di Jakarta. Ini pelayanan terhebat yang pernah aku dapati selama 15 tahun saya jadi pendeta, Pak. Mobil masuk, langsung ada yang standby buka pintu. Silakan, Pak. Mobil kami valet. Kayak di mall. Saya keluar. Mari, Pak, tas saya bawain. Jas tak bawain, semua dibawain. Pintu dibukakan. Mari, Pak, naik lift. Begitu naik lift, masuk gereja. Mari, Pak. Dikasih warta, saya bawain wartanya. Saya tanya, langsung ibadah atau enggak? Kita ke ruang istirahat, Pak. Dibukain pintunya. Dikasih makan, minum, ada buku menu, Pak, Bu. Bakso, pentol, mie, segala macam. Kayak restoran persis, pilih apa? Dan saya enggak makan, nanti aja. Mau minum apa? Langsung gula, teh, semua cur, kus. Siap. Saya enggak, sepanjang saya di gereja, saya enggak, tanganku ini enggak ngapa-ngapain. Diangkati gelasnya, silakan, Pak. Jadi tinggal. Hebat banget. Nggak lama dia ngomong, Pak kita naik ya. Saya bilang, saya numpang kamar mandi boleh? Boleh, Pak. Dibukain pintunya, mari, Pak. Saya langsung bilang, cukup, nggak usah dibantu lagi. Ini bagianku. Nutup pintu, itu pintunya kaca susu, Pak, Bu. Putih tapi, apa ya? Ya doff gitulah, nggak tembus mata tapi putih. Dia depan pintu persis, Pak, Bu. Udah kayak pengawal. Saya kan bilang, maju dikit boleh nggak? Saya nggak bisa keluar ini, kalau nggak, saya merasa dihantui. Naik ke atas, Pak, Bu, duduk di sini. Wah, ini dapatnya aqua di sini. Hari itu kami nggak dapat aqua. Ada pilihan susu ultra, ada apa lagi? Yang apa itu? Jeruk, pulpi orange. Pokari itu segala macam. Ono lemper, pisang. Di depan, Pak, Bu. WL lagi nyanyi. Ku sembah kau Allah Maha Kudus. Wakil gembala berkata, mari Pak pisang, Pak. Kan gak enak. Ku sembah kau. Wih. Oh, tapi itu pelayanan yang sangat hebat. Hebat banget. Tinggal dikupasi pisangnya, dimasukkan gini. Itu hebat sekali, Pak, Bu. Kalau Anda mau pelayanan, hatimu hati hamba, the best. Segala macam buah-buahan ada di situ. Tapi orang Kristen hari ini tidak. Bukan hati hamba mental raja. Hatinya hati raja malahan. Mentalnya yang mental hamba. Oh, aku mau rumah mewah, mobil mewah, makan enak, tapi murah. Hatinya si raja. Mentalnya ini lo gak nguati, Pak, Bu. Gembel. Anda mau makan enak, tidak ada yang murah. Kalau sampai murah, tidak ada yang enak. Kecuali beracun. Ngomong dari mana? Aku mau yang enak tapi murah. Gak ada, Pak, Bu. Tapi itu orang Kristen. Kami kemarin retreat. Umumnya ke jemaat. Kita retreat 3 hari 2 malam. Makan 3 kali sehari, ada snack, ada begitu. Biayanya 300.000 termasuk bus dan segala macam. Anak-anak gratis. Jemaat nyeletuk. Mahal banget, Pak. Loh terus berapa? 100 satu keluarga. Loh, satu keluarga 100.000. Kan kita hamba Tuhan pasti baik. Saya bilang, ya cincai lah udah, makan sekali ya. Loh, gak mau, Pak, tetap 3 kali. Loh kan kebangetan toh. Makan tetap 3 kali, bayarnya cuma cepeceng, sekeluarga lagi. Ini anaknya masih bayi-bayi, minum susu terus gak apa-apa. Ini gede-gede. Tapi itulah orang Kristen, Pak. Roh pedagangnya jadi menguasai. Kalau gak ngitung untung rugi, aku dapat apa? Pak, pelayanan ya, besok jadi singkir. Aduh, waktu ini, gak bisa. Gak layak aku pelayanan, aku masih ada urusan yang lain. Untung rugi terus-terusan. Kalau gak terpekannya berapa? Yang kedua, gembelnya gak nguati. Gayanya cinta Tuhan, tapi gembel luar biasa.
peminta-minta. Gratis. Kalau Anda menjadi orang Kristen diberkati, jangan suka gratis, jangan suka nawar Pak Bu. Di tempat kami ada ibu-ibu itu selalu makhluk yang suka menawar. Dan rasanya loh. Kalau dia berhasil menawar si penjual sampai dia terkapar tak berdaya, itu kebanggaan rasanya. Kemarin ada jemaat, saya ini nemenin, nganterin. Dia belanja sebuah kebutuhan, belanja di sebuah toko. Nanya, "Kok berapa?" 300.000. Aduh kok mahal banget kok. 75 kok. 300.000 ditawar 75. Saya nggak tega hati Pak Bu. Aku bilang, aku tunggu di situ ya. Nanti kalau ini ngamuk diguamparin, ntar aku kena nanti. Loh kebangetan loh Pak Bu. 300.000 kalau kau tawar 200 itu masih mending. Loh 75. Saya sampai datang sama penjual bilang begini, "Kok sudahlah ampuni kok. Tenang kok, biar aja ini omong, biar ngomong sendiri biarin wis." Loh saya ini kasihan loh Pak Bu. Tapi kadang kita ini orang kebangetan. Dan kita kadang berbangga, kita pamer, "Aku berhasil beli ini harganya murah." Loh, kok beli murah nawar kok malah bangganya apa toh? Kalau memang kau beli sesuatu mahal, jangan kau tawar dia. Minta, "Tuhan duitku gak cukup, tambah hitung." Dia bapakmu kok. Tuhan itu menyebut, "Aku ini bapakmu, bukan ibumu." Loh. Orang Indonesia selalu berkata, kasih yang terbesar di dunia ini adalah kasih ibu. Anak SD wajib nyanyi, "Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa." Itu jadi peribahasa. Kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang gala, kasih bapak hilang entah kemana. Terserah. Hari ibu ada, hari anak nasional ada, hari bapak nggak ada. Indonesia ini kebangetan. Kita para bapak sampai harus ngikut hari bapak luar negeri, Father's Day. Itu pun nggak diakui lagi. Seperti bapak sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Dia ngomong, "Aku bapakmu." Kenapa dia nggak bilang, "Aku ibumu, mamahmu"? Kenapa? Ternyata ada perbedaan yang besar antara bapak dengan ibu. Ini bukan masalah gender, ini masalah fungsi. Contoh ya Bu, kalau seorang ibu, anaknya datang, "Mami, aku mau beli pensil, minta duit." Mami nanya, "Berapa?" "Cenggo Mami, 1.500. Mami nyari duit. Keluar duit adanya goceng. Dua yang dilakukan sama Mami ntar. Perhatikan apakah Anda termasuk yang ini atau tidak. Ya. Yang pertama, mami pertama akan berkata begini. "Aduh adanya goceng. Tuker dulu. Ambil cenggo, sisanya balikin." Itu mami pertama. Mami kedua, "Aduh goceng, nggak ada duitnya, minta papa saja." Dia duitnya goceng, tapi nggak ada duit karena nggak pas. Kalau anak ke bapak, "Papi minta duit, berapa?" 1.500. Papi ngambil duit adanya ceban, papi nggak pusing, "Nih." Dan tidak akan diminta kembalian sama papi. Kalau mami, bocah, sini kau. Mana duitku tadi? Kalau suatu ketika Anda butuh berkat ya, Anda lagi kesusahan uang, tagihan datang duitnya tidak ada. Lalu kau berdoa, "Mama, aku butuh duit." Lalu mama di surga berkata, "Berapa?" Kita doa, "Tiaupua." Mama berkata, "Malaikat sini, kasih tiaupua sama anakku." "Tiaupua?" "Iya, pas." Misal kau butuh uang itu buat nebus BPKB mobil. Kau berangkat bawa uang tiaupua 1,5 juta, kau bayar BPKB di tanganmu. Kau gak bisa pulang Pak Bu. Parkirnya gak ada. Kenapa gak ada? Mamamu ngasih pas. Kau berdoa, "Tuh mami kurang." Lu gak minta tadi ya. Tapi kalau bapak tidak. "Bapakku, aku perlu uang." Dia panggil malaikat. "Notiau." Malaikat nanya, "Banyak banget." "Jajan toh." Bapak tidak pernah memberikan pas. Suatu ketika ada kejadian 5.000 orang laki-laki kelaparan, belum terhitung laki-laki dan wanita dan anak-anak. 5 roti 2 ikan, jadi mujizat berapa sisanya?
Itu karena dia bapak. Kalau ibu, pas. Nggak sisa, pas. Kalau dia bilang, aku nambah, pas. Nambah, boro-boro. Untung dia bapakmu. Nangkep maksudnya Pak Bu? Contoh lain. Kalau anakmu nakal, kalau bapak itu lebih tega. Nakal, pak. Gebuk. Habis gebuk, sejam kemudian, sini ya. Dia gembira, dia seakan-akan lupa kalau dia habis pukul tadi. Nah memang itulah laki-laki. Laki-laki itu short term memory. Habis ngomong lupa, berbuat lupa. Jadi kalau ibu-ibu suami istri berantem, Anda suamimu bikin salah kau berkata, mesti begitu. Kalau dia bilang, lu kapan? Jangan pura-pura lupa kamu. Dia bukan pura-pura lupa. Dia short term memory. Memang pelupa. Kalau wanita tidak, dia lebih long term. Contoh ya, Bu, pernahkah suamimu lupa, pacarmu lupa hari ulang tahunmu? Sering tak? Tapi perempuan biasanya gak pernah lupa. Orang pacaran, orang baru menikah, masalah pertengkaran utama mesti karena lupa. Lupa ulang tahun, lalu istri berkata, sudah gak cinta aku ya, lupa ya, aku mau dilupakan, di-delete gitu ya. Loh, padahal cuma lupa loh. Kalau saya tanya yang punya anak, Pak, suami-suami, tanggal berapa anakmu lahir, jam berapa dia lahir? Belum tentu kau ingat. Tanggalnya mungkin kau ingat. Jamnya belum tentu. Tapi coba kau tanya sama ibu-ibu. Istri-istri yang ibu-ibu melahirkan, tanggal berapa anakmu lahir dia pasti ingat. Jam berapa dia ingat. Dokternya sopo dia ingat. Tagihannya berapa dia pasti ingat. Yang bayar bapaknya tapi yang ingat istrinya. Itu kehebatan seorang ibu. Kalau anak kecil bikin salah, bapak main gebuk, lupa. Tidak diingat lagi. Tapi kalau ibu itu lebih lemah lembut. Kekuatannya bukan pada tangannya. Dia nggak main tangan. Senjatanya itu bukan di tangan, tapi di bibir bergincu. Berani bikin salah, oh langsung. Kamu ya dulu dibilangin ngerti nggak main. 3 hari 3 malam nggak berhenti sama Pak Bu. Ini anak lama-lama nih, papi aku kaplok kono aja, papi wes selesai. Untung dia bapak. Kalau kau berdosa datang, mami ampuni dosaku. Wah, mamimu berkata, dari dulu ngomong ampun-ampun terus-terusan tapi bikin enak tau gak? Kamu kita tak kasih tebel gitu gak ngerti apa kurang tebel. Anda malah gila gue lama-lama. Untung dia bapakmu. Kau berkata, bapak aku berdosa. Bapak bilang, cincailah. Yang lama sudah mati, yang baru sudah datang. Jalan yuk. Itu bapak. Waktu kita mati, penghakiman, semua orang akan dihakimi. Ada buku kehidupan. Kau kenal Yesus, ikut Tuhan, bapakmu bukunya tipis. Blek, namanya selesai. Dibenarkan. Kalau mama, buku jilid 1, bapak kuping, sini. Oh, semuanya terukir dalam sanubarinya. Pak Bu, dia bapak, tidak pernah kekurangan. Dia tidak pernah kasih kau pas. Dia kasih kau berkelimpahan. Anda nabur, dia tidak pernah mengembalikan apa yang kau tabur. Dia melipat gandakan yang kau tabur. Itu bapak. Jadi hari ini ngerti sesuatu. Jangan ada roh pedagang di antaramu. Jangan berhitung-hitungan dengan dia, kau kalah mesti. Hidup dengan benar dengan Tuhan, sadar mengerti baik-baik. Hidup kita itu ditentukan di tangan Tuhan, Pak Bu. Berkat kita ditentukan di tangan Tuhan. Kita mau kaya mau tidak, itu ditentukan dari seberapa dia mau ngasih kita. Kalau dia suka dia kasih lebih, kalau nggak suka dia kasih secukupnya. Dia benci pun, dia nggak kenal pun, Anda nggak suka dia, kau kutuki dia pun, dia tetap berkati kok. Cuman ini secukupnya. Dan berkat itu bukan sekedar hanya uang. Kau bisa punya uang banyak, sakit kanker, percuma duitmu. Kau punya uang banyak, istrimu hilang, anakmu hilang, buat apa? Tapi jangan begini, oh berarti lebih baik miskin tapi bahagia. Itu juga nggak bisa. Ya apa caranya bahagia tapi miskin? Alkitab itu sangat balance. Kau diberkati, kau dapat berkat Tuhan, secara keuangan kau diberkati, kalau kau diberkati utuh, whole, penuh. Itu cara Tuhan. Jadi hari ini mau nggak mau Anda harus kaya. Tapi bukan karena kerja kerasmu. Karena perkenanan Tuhan datang buatmu. Alkitab berkata, apapun yang kau sentuh dan kerjakan dijadikan Tuhan, berhasil. Perhatikan ya, bukan masalah jenis pekerjaanmu.
Apapun yang kau sentuh dan kau kerjakan, dijadikan berhasil. Anda mau kerja apapun terserah. Yang menentukan bukan jenis pekerjaanmu, tapi siapa yang mengerjakan, tangannya siapa. Saya datang merantau ke Jakarta 2007 Pak Bu. Dengan saya tidak punya keluarga, tidak punya kenal, tidak punya siapa-siapa. Saya datang dengan membawa uang 1.250.000 dari Surabaya. Saya tinggal di sebuah kos di Menteng, Jakarta Pusat Pak Bu, tempatnya para menteri, 300.000 sebulan. Bayangkan betapa jelek dan busuknya kos itu. 2 kali 2 meter nggak ada jendela, nggak ada apa-apa. Sebelah kanan dapur, sebelah kiri kamar mandi. Pintunya pun nggak ada handle-nya. Kalau Anda mau buka ini pintu rahasia. Angkat ke atas, tendang bawahnya, kebuka pintumu. Nggak karuan. Saking jeleknya. 3 bulan masuk situ TBC langsung. Saking joroknya. 2 tahun saya gembel di sana. Nggak punya kerjaan, nggak punya penghasilan, tidak punya apa-apa. Saya jualan tahu isi. 2 tahun. Saya makan nasi seminggu cuma 2-3 kali kalau ada duit. Kalau nggak ada ya makan tahu terus-terusan. Kemarin lagi saya malam diajak. Pak makan Sunda ya, ini tahu Pak. Aku minta gurami aja nek tahu, aku nggak sanggup Pak. Tapi diambil satu nggak apa-apa. 2 tahun Pak Bu. Saya dimaki-maki sama ibu kos tiap hari. Nggak bisa bayar. Itu kesusahan. Dia nggak tahu aku pendeta. Nah, aku juga nggak ngomong. Kan malu. Jadi biarin aja dimarahin. Tapi toh 2 tahun. Di tahun kedua. Hampir masuk tahun ketiga. Tiba-tiba Tuhan buat semuanya berubah. Hari ini saya tinggal di rumah saya sendiri. Di Kelapa Gading. Rumah terbesar di kompleks saya. Ini bukan lagi saya mau pamer, tidak. Tapi saya pengen Anda ngerti. Berkat Tuhan jatuh bukan karena kerja kerasmu. Aku jualan tahu Pak Bu. 1 tahu untungnya 150 perak. 1 tahu. Rumah saya kemarin ditawar orang 10 M. Hitung. 10 M dibagi 150. Berapa jumlah tahu yang harus kujual? Heng kalkulatormu. Saya tahu diri. Tidak mungkin karena kehebatanku sales tahu. Gak mungkin. Gak sanggup. Tapi toh Tuhan itu ajaib. Saya jualan tahu gerobak aja gak punya hari itu. Saya cuma punya panci duduk di pinggir jalan. Tidak punya apa-apa. Sampai hari ini Tuhan berkati saya. Mobil saya gak utang, semua ada. Pak Bu, kalau Anda tanya dari mana? Ya udah pasti, bukan dariku, udah pasti itu. Saya mau jadi juragan tahu aja gak bisa kok. Tapi Tuhan menentukan segalanya. Gak peduli apa yang kau kerjakan. Orang ngomong begini sama saya dulu. Kalau mau sukses jangan jualan tahu. Kalau mau sukses jualan online. Lah tahu dijual online ya apa caranya Pak Bu? Bukan gak mau, gak bisa. Ya apa? Tapi saya belajar sesuatu. Bukan jenis pekerjaanmu. Tapi tangan siapa yang mengerjakannya. Saya berdoa satu begini. Pak Bu, kalau Anda orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Apapun yang kau kerjakan hari ini. Anda mau jadi pembantu rumah tangga. Anda mau cuma usaha kecil. Ya peduli. Apapun yang kau kerjakan. Berhasil. Jadi jangan jadi pedagang. Biar Tuhan jadi pedagang. Anda jadi hamba yang benar. Roh asing kedua. Ayat 46. Alkitab berkata, katanya kepada mereka, ada tertulis rumahku adalah rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Alkitab berkata ada sarang. Sarang itu ada 2 macam Pak Bu ternyata. Satu sarang yang terbuka, yang diduduki, namanya nest. Burung itu terbang, suatu ketika dia akan mencolok kembali ke sarangnya bertelur di situ, diduduki. Namanya sarang, terbuka. Anjing sama muter-muter kembali ke sana. Ada sarangnya, ada tempat tidurnya, ada semuanya. Terbuka, bisa dilihat. Sarang kedua namanya adalah den. Sarang yang dimasuki. Dalam bahasa aslinya kata sarang dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata spleion. Spleion itu gua, lubang yang dimasuki. Ular, kodok, tikus itu masuk di sarang yang dimasuki. Tempat yang tersembunyi, tempat persembunyian. Perhatikan ya. Roh asing ketiga dalam rumah Tuhan adalah roh penakut. Orang ke gereja hari ini bukan lagi cari kebenaran. Orang cari pembenaran. Buktinya orang di gereja kalau ditegur suka marah-marah. Saya di blacklist di 86 gereja hari ini Pak Bu. Saya ngomong dengan Anda terbuka apa adanya. Jadi pertimbangkanlah kalau mau ngajak aku lagi ke sini.
Saya di blacklist di 86 gereja. Kenapa? Karena saya memilih untuk menjadi hamba Tuhan yang benar. Bukan jadi hamba Tuhan yang populer, yang disukai. Hari ini kalau orang Kristen hari ke gereja, mereka bukan lagi sekedar Tuhan, aku mau hidupku dosaku yang mana? Dibuka, diluruskan, buat aku bertobat. Tidak Bapak. Mereka ke gereja, mereka pakai firman hari ini untuk membenarkan, menutupi dosanya. Kalau pendeta khotbahnya berkat, jemaat senang. Pendeta itu ada dua macam Pak Bu. Pendeta populer, terkenal, disukai, biasanya yang lucu-lucu. Yang belum ngomong udah mukanya lucu udah. Itu senang orang. Satu lagi ada pendeta yang benar. Pendeta yang benar biasanya tidak disukai. Karena mereka akan bicara sesuatu yang menyakiti kupingmu. Masalahnya kita hari ini mau jadi yang mana? Saya kemarin khotbah di sebuah gereja Pak Bu. Saya dipanggil, ini gereja terbesar di Indonesia. Saya dipanggil disuruh khotbah. Bapak ngajar tentang puasa. The power of fasting. Lah saya ini nanya, yakinkah kamu suruh saya ngajar ini? Iya, pasti Pak. Bolak-balik ditanya udah pasti. Saya nanya Pak Bu, saya memastikan kenapa? Karena saya tahu mereka puasa ini lucu. Mereka puasa dari jam 8 malam sampai jam 10 pagi. Kalau hari ini kau melakukan yang sama, bertobatlah Pak Bu. Itu bukan puasa namanya. Itu diet. Jam 8 malam mulai puasa, tidur. Jam 10 buka. Jadi kalau jam 8 kau mulai puasa, jam 9 tidur, setengah 10 bangun, langsung doa. Oh terima kasih, bentar lagi buka. Apa yang dibuka? Saya ngomong sama mereka hari itu. Puasamu itu palsu. Itu bukan puasa namanya. Esensi puasa itu melemahkan dagingmu, menghidupkan rohmu. Laparmu dirasain, hausmu dirasain, amarahmu ditahan. Itu puasa Pak Bu. Orang muslim itu masih lebih hebat. Jam 5 pagi bangun, jam 6 buka. Walaupun di tengah-tengah tidur terus sepanjang hari. Saya pribadi, saya ngajar begini. Kalau Anda mau puasa, jam 5 kau bangun, jam 6 kau buka, jangan tidur. Lemesmu, capekmu, pusingmu, rasain. Nikmati. Kemarin ada yang bilang begini, Pak, kalau puasa dari Tuhan kita nggak akan lapar Pak. Itu kan goblok banget namanya. Kau nggak makan mesti lapar. Kalau kau nggak makan, kau nggak minum, pusing, itu pasti Pak Bu. Itu alarm tubuh namanya. Menandakan tubuh protes. Kita biasanya udah makan jam segini, kenapa sekarang belum? Jadi kalau pusing lapar itu udah pasti. Kalau puasa jam 8 malam sampai jam 10 pagi, ya seumur hidup aku ya bisa. Tapi itu bukan puasa namanya. Itu kita mencari topeng, aku puasa. Ya kalau mereka berkata begini, kami puasa 40 hari Pak. Wah keren banget. Jam 8 malam sampai jam 10 pagi. Lah aku 40 tahun ya sanggup kok. Jangankan 40 hari. Puasa Esther. Gereja ini kadang juga suka memanipulasi ntar. Puasa Esther itu 3 hari Pak Bu. Nggak makan, nggak minum. 1 biasanya yang bikin puasa Esther. Bikinnya di puncak, di tempat-tempat dingin, tempat-tempat retreat. Cuman duduk diam berdoa. Loh kalau itu aku ya iso. Padahal Esther waktu puasa, dia tetap melakukan tugasnya sebagai ratu. Kerja tetap. Kalau kamu puasa Esther, kerja tetap jalan. Kau puasa Senin, bukannya kapan? Rabu. Wih, ini kenapa ini? Kalau kau puasa Senin bukan Rabu, itu bukan 3 hari, itu 2 hari. 2 kali 24 jam. Kalau kau puasa Esther yang benar, mulai Senin bukannya Kamis. Tapi tidak. Orang Kristen tidak. Senin Rebu. Di tempat yang dingin, di tempat yang enak, cuma doa, duduk makan, berdoa. Itu bukan puasa namanya. Kalau kau puasa, jalanilah kehidupanmu seperti biasanya. Bayar hargamu. Itu puasa Pak. Itu esensi puasa. Habis saya ngomong begitu, turun langsung dipanggil aku. Pak, Bapak naik lagi ke atas, minta maaf sama jemaat. Kasih tahu Bapak apa yang kau ajarkan itu salah. Yang benar adalah puasa kita. Jam 8 malam sampai jam 10 pagi. Saya bilang gak mau. Dia ngomong, kalau kau gak mau, semua jadwalmu kita cabut, kita blacklist. Kamu jangan harap bisa khotbah di tempat kita lagi. Saya bilang gak apa-apa.
Aku hamba Tuhan, bukan hambamu. Mau kau cabut, mau kau blacklist, kau mau apain terserah. Bener Pak Bu? Ini aja tahun ini aja 360 jadwal saya dibatalin. Kemarin ada orang ngundang saya, gembalanya ngundang, diundang, tiba-tiba saya udah jalan Pak Bu. Belum nyampe, udah di jalan. Ditelepon, Pak sorry, kita dapat perintah dari pusat, batal Pak. Enggak apa-apa. Dia ngomong, mohon maaf, enggak usah mohon maaf, enggak apa-apa. Saya enggak butuh kok. Saya jadi hamba Tuhan, bukan karir. Ini pengabdian. Pendeta bukan kerjaanku. Saya punya kerjaan sendiri Pak Bu. Saya enggak ngambil duit dari pendeta kok. Tapi Anda harus tahu. Saya memilih untuk berani memperkatakan kebenaran. Dan gereja hari ini perlu bertobat. Saya ngomong sesuatu yang keras hari ini Pak Bu ya. Kalau Anda tersinggung ya nggak apa-apa, blacklist dari 87 nggak apa-apa wis. Tambah satu lagi. Hari ini gereja suka bermanipulasi dengan firman, dengan ayat, dengan Alkitab. Diperkosa jadi rendah. Tahukah Anda, kalau Anda mau jadi orang top di gereja, Anda nggak usah banyak doa. Anda nggak usah banyak baca Alkitab. Banyaklah nyumbang. Besok Anda dapat kursi di depan situ. Dan Anda tiba-tiba jadi diaken. Kau rajin datang gereja, rajin doa, rajin baca firman, tapi gak pernah nyumbang. Anda jemaat Cina apa bukan aja gak tahu orang. Gembalamu mungkin bahkan gak kenal namamu. Orang kaya mudah dikenali. Saya baru pecat satu pengerja di tempat kami. Orang ini saya tahu dia orang kaya Pak Bu. Tapi kebangetan. Pendeta yang diundang siapa harus seizin dia. Bukan seizin Tuhan. Seizin dia. Gereja mau bikin apa? Seizin dia. Warna kursi kita apa? Seizin dia. Lama-lama saya duongkol. Yang jadi Yesus itu apa? Singkat cerita kami kasih dia SP1, SP2, SP3. Gak berubah-berubah, tetap begitu terus. Saya pecat lah ceritanya. Begitu dipecat, pagi dipecat, siang pengerja-pengerja kami kumpul mendadak Pak Bu. Tanpa saya, kumpul sendiri. Habis ngumpul, ketemu saya dia ngomong, Bapak ini hebat ya. Orang kaya dipecat. Saya bilang gak peduli mau kaya gak kaya. Lalu dia ngomong, Pak, saya mau tunjukin sesuatu. Dia tunjukin saya sebuah kertas Pak Bu. Jadi ada rekap di situ, itu rekap keuangan ternyata. Dia ngomong begini, orang yang barusan Bapak pecat tadi pagi, dia baru nyumbang 13 miliar Pak ke gereja. Bapak pecat dia. Hebat. Ngomongnya hebat. Saya ngomong jujur dengan Anda. Saya bukan hebat Pak Bu. Saya tidak tahu kalau dia nyumbang 13 miliar. Jujur ya, kalau aku tahu, belum tentu aku pecat. Lanjut terus, SP4. SP10 terserah wis. Aku pecat dia karena aku tidak tahu. Dan saya lebih suka yang begitu. Hari ini di gereja saya ngomong sama pekerja, semua keuangan urusan kalian, saya tidak mau tahu. Jangan tanda tanganku, saya tidak perlu tahu, saya hanya perlu nanti rekap dan tanpa nama. Enggak usah kasih nama. Siapa ngasih saya enggak perlu tahu. Karena kalau aku tahu, saya akan menyukai yang ngasih besar, saya akan singkirkan yang tidak ngasih apa-apa. Dan itu bukan hamba Tuhan yang baik. Jemaat protes. 13 miliar donatur dipecat terus kita gereja gimana? Saya bilang tenang saja toh. Tuhan pasti gantikan dengan yang lain. Gampang itu. Walaupun sampai sekarang belum tergantikan. Tapi toh gak apa-apa. Gak masalah. Pak Bu, kalau Anda ke gereja, Anda ke Tuhan, jadilah orang yang pemberani. Tuhan, kalau kau dapati ada dosa dalam hidupku, buka. Apa salahku? Kemarin ada seorang hamba Tuhan besar Pak Bu. Orang ini terkenal sekali. Pendeta besar sekali. Gerejanya gede banget, udah berapa puluh ribu, gereja gede banget. Nanti Anda cepat atau lambat Anda akan dengar cerita ini. Ini tinggal tunggu waktu meletus. Dia selingkuh ceritanya dengan pendoanya sendiri. Nah, pengerja gereja membuat sebuah serikat penyelamat gereja ceritanya. Saya dipanggil, coba ngomong sama gembala. Ya saya dipanggil, ya saya datang Bapak Bu. Saya bilang, Om ini sudah tua. Gerejanya udah gede banget, jemaatnya udah gak karuan. Kau bangun dengan susah payah dari masa mudamu. Kenapa kau hancurkan dengan satu perbuatan ini? Lalu Om itu ngomong begini, Nip itu bahasa Belanda, nak gitulah ceritanya. Nip, ini kayak Daud, Nip. Bingung saya Pak Bu, kok kayak Daud gimana?
Daud itu penyembah nih, aku juga. Loh ya ngerti. Terus Daud itu tambah lama tambah banyak istrinya nih. Nah aku itu mengikuti nubuatan nih. Pak Bu, di mana-mana namanya selingkuh itu dosa. Di mana-mana namanya berzina itu dosa. Dan Daud bayar harga dengan luar biasa sekali loh. Darah di mana-mana, pedang di mana-mana, kerajaan hancur, keluarga hancur segala macam. Tapi dia ngomong, aku ini seperti Daud, aku berzina karena aku mengikuti nubuatan firman. Ini saking Pak Bu ya. Dia ini pendeta top, pendeta besar, pendeta terkenal, pendeta gede, pendeta hebat dan jemaatnya banyak sudah tua. Kalau ini pendeta anak kecil tak kaploki, goblok ngomong apa kamu ini? Bodohnya setengah mati. Ke gereja otaknya nggak dibawa ya begini. Alkitab dipakai untuk membenarkan dirinya. Perbuatan dosa ditutupi. Dengan ayat rohani. Kalau Anda pernah dengar orang Kristen ngomong begini. Kalau dia bikin dosa, ditegur dia bilang. Ya apa daya roh penurut tapi daging lemah. Seakan-akan itu ayat pembenaran. Tuhan ngomong. Ya sudahlah gak apa-apa wis. Memang rohmu penuh dagingmu lemah. Apa boleh buat? Sepertinya Yesus ngomong pelan. Padahal tidak loh. Kalau Anda baca itu benar-benar. Tuhan itu menegur. Jangan kau pikir aku dipermainkan. Rohmu penurut dagingmu lemah. Jadi tahu dirilah. Bukan pembenaranmu. Orang tua kalau berantem sama anak. Orang tua akan ngomong. Hormati dan hargai orang tuamu supaya panjang umurmu di bumi. Supaya anaknya nurut. Jadi dikasih firman. Anaknya dongkol bales. Hei bapak-bapak jangan buat tawar hati anakmu. Gak kelar-kelar Pak Bu. Perang firman. Hari ini saya pengen ngerti baik-baik. Firman itu bukan buat berantem. Kita ini punya selengkap senjata Allah. Ada ketopong, ada baju sirah, ada ikat pinggang, ada segala macam ya. Ada dua hal penting hari ini. Gereja tiap minggu dikasih makan firman. Firman itu apa senjatanya? Gambaran senjatanya apa? Pedang. Anda tiap minggu dikasih pedang. Pedangmu tajam, diasah terus tiap minggu. Masalahnya, kasutnya nggak punya. Ya nggak nginjil. Ya kecuali kalau misi. Ya begitu-begitu. Akhirnya lama-lama karena nggak punya kasut nggak kemana-mana. Pedangnya tajam. Lihat temannya terus. Cerut. Lama-lama pedang-pedangan. Orang Kristen menyerang orang Kristen dengan firman. Debat firman. Kalau orang debat firman jangan kau pikir dia pintar. Itu orang bodoh namanya. Yang sedang butuh pembenaran. Pak Bu, saya berdoa baik-baik. Biar firman itu jadi pelita buat kita. Tuhan kalau kau dapati aku salah, tegur Tuhan. Ditegur memang gak enak Pak Bu. Memang. Tapi itu memberi kehidupan. Saya kemarin khotbah. Mau khotbah dikasih judul. Pak. Khotbahnya keluarga bahagia. Saya pribadi percaya pendeta itu dipanggil dengan banyak macam Pak Bu. Ada yang dipanggil dalam bidang doa, peperangan rohani, ada yang dipanggil dalam bidang keluarga. Dan keluarga bukan bidangku. Saya bilang, saya akan ngomong, saya akan bicara, saya akan khotbah dengan apa yang Tuhan bicara buat saya. Jadi jangan kasih aku judul, aku gak suka dikasih judul. Dan orang suka ngancem. Kalau gak gitu kita gak bisa pakai Bapak. Loh gak apa-apa. Yang suruh kamu pakai aku siapa? Perhatikan baik-baik Pak Bu. Anda mau jadi hamba Tuhan yang disukai atau menjadi hamba Tuhan yang benar? Pilihanmu. Di hadapan hidup kita hari ini berjemaat, bergereja, bekerja bisnis sama. Kau mau jadi yang disukai atau mau jadi yang benar? Kalau kau mau jadi disukai, semua kau akan jadi idola banyak orang. Kau jadi populer, terkenal. Tapi kalau kau mau jadi yang benar, nasibmu kayak Yesus. Kau disalah mengerti, kau dibuang. Padahal kita semua ini gak ada yang benar loh Pak Bu. Tapi kita sok benar. Satu ketika kemarin, kalau Anda nonton TV, Anda pasti sering nonton infotainment. Kita pendeta jarang nonton TV ya Pak Bu. Tapi kita punya acara sendiri, gospeltainment. Kita tahu gosip-gosip terbaru daripada pendeta-pendeta yang lain. Dan kemarin beberapa waktu lalu ada satu pendeta, cukup besar, cukup terkenal, jatuh ceritanya, berzina, berselingkuh. Waktu dia jatuh, tahukah Anda apa yang kami lakukan para pendeta? Ini termasuk teguran buat saya. Oh kerjaan kita para pendeta lain ngomongin dia. Kita harus belajar dari kesalahan dia begini, dia begitu. Enggak ditolong, enggak disupport, enggak didoain. Jemaatnya hilang, ngabur entah kemana, biarin. Kalau seorang hamba Tuhan di Indonesia berbuat dosa, jangan harap bisa bangkit kembali.
Kau akan dihakimi, dicaci maki, dan diingat-ingat dosamu seumur hidup. Kemarin sampai ada sidang raya para pendeta, saya diundang. Ngomongin dia doang. Semua ngomong pendapatnya masing-masing. Saya ditanya lagi, Pak Deki terus gimana? Saya mau ngomong apa? Loh sebenarnya loh Pak Bu, dia sama saya, sama kalian semua sama. Kita sama bejatnya sebenarnya. Cuman satu bedanya, dia ketahuan, kita belum. Loh betul gak Pak Bu? Apa kok gak berdosa hari ini? Hah? Cuman satu, dia apa saja ketahuan. Kita masih untung, masih belum ketahuan, ketutup. Jadi jangan sok rohani. Cepat atau lambat, giliran kita Pak Bu. Loh saya ini tahu diri loh. Ya dia begitu, terus apa aku lebih benar? Enggak. Dosaku lain-lain banyak, aneka macam, cuman gak ketahuan aja. Orang pikir aku rohani, orang pikir aku suci. Tidak Pak Bu, aku suci, aku jadi surga mati sekarang. Saya sedang berusaha jadi benar. Saya sedang berusaha membawa hidupku benar, menyenangkan Tuhan. Jadi jangan menghakimi orang. Berdirilah buat kebenaran. Kalau kau benar, jangan takut. Kau dapat bagianmu. Wahyu 21 ayat 8, cepat aja. Mana? Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itulah kematian yang kedua. Ini daftar orang yang akan masuk neraka Pak Bu. Perhatikan bagian pertama. Orang penakut. Lalu bagian kedua, orang yang tidak percaya. Berarti yang tidak percaya di bagian sendiri. Orang percaya yang penakut masuk. Jangan kau pikir karena kau ke gereja, kau Kristen, kau masuk surga. Belum tentu. Kau dilihat bukan dari absensi gerejamu. Kau ditentukan dari buah hidupmu. Kalau kau tidak berbuah, kapak tersedia bagi batang pohon yang tidak berbuah. Dihabisi Pak Bu. Kalau kau takut ada orang bikin salah, kau nggak tegur dia. Hanya karena dia orang punya pimpinan, punya jabatan, terserah. Kau penakut, kau masuk neraka. Di tempat kami, saya belajar dan saya ngasih mandat anak-anak. Kalau sampai kau dapati aku buat dosa, tegur aku pertama kali. Walaupun mungkin hari itu aku dongkol, tersinggung, ku pecat kamu. Karena otoritas di tanganku. Tolong tegur aku. Kalau jemaat bikin dosa, negurnya gampang Pak Bu. Kalau Bapak Gembala bikin dosa, Anda mau negur gak? Gembala Anda bisa bikin dosa? Oh bisa ya, manusia berarti. Masalahnya, Anda tegur tidak? Atau kau berkata, urusannya Bapak Gembala dengan Tuhan lah. Itu sama dengan Yeskiel. Waktu kau dikasih sangka, kau bilang, Tuhan berkata, jadilah penjaga. Waktu kau bayi datang, tiup sangka, kau peringatkan semua orang. Kalau kau tidak peringat, darahnya tertumpah atas kepalamu. Semua orang bisa bikin dosa Pak Bu. Masalahnya adalah, Anda yang melihat kami. Kau luruskan jalan kami apa tidak? Jangan jadi penakut. Toh. Paling hebat kau dipecat dari gereja. Seandainya gembalamu gak beres. Gak rugi apa-apa kok. Buat apa kok buat apa kok berjemaat di sebuah gereja yang gembalanya bahkan tidak bisa ditegur. Gak usah keluar aja sekalian. Gak ada ruginya. Jadilah orang yang pemberani. Saya gak bilang gembalamu salah, tidak. Tapi saya bilang Anda jadilah orang yang berani. Orang yang benar. Yang ketiga, roh asing yang lain. Kau membuat rumahku jadi sarang penyamun. Penyamun itu perampok Pak Bu. Kalau hari ini ada orang yang datang telat, pulang cepat, bertobat hari ini. Waktumu untuk Tuhan jangan kau pakai buat mainan. Di mana-mana yang lebih tinggi posisinya datang terlambat, itu di mana-mana. Kalau Presiden Jokowi datang ke sini, dia telepon, Pak Kubing saya akan datang jam 10. Jamin Pak Bu jam 7 rame di sini udah. Dekor segala macam. Nggak mungkin nanti dia datang jam 10 terus Pak Kubing berkata, setengah 11 aku nongol ntar. Nggak mungkin. Jokowi datang, dia pasti yang di sini sudah penuh, pasti. Dan sebelum Jokowi pulang, nggak ada yang pulang, pasti. Nggak mungkin Pak Kubing begini, Pak Jokowi, saya pamit dulu ya, ini kuncinya nanti tolong dikunci ya. Nggak mungkin tau. Bosan hidup itu namanya. Tapi dengan Tuhan terjadi begitu. Raja mau datang, kita datang jam 10 lebih. Udah telat mau firman, untung pas. Itu nggak pas. Itu telat. Udah datangnya telat, pulangnya cepat, firman mainan HP, persembahan pelit.
dosamu berlipat ganda itu. Pak, Bu, jangan jadi perampok. Di tempat kerjamu, di pelayananmu, waktumu perhatikan baik-baik. Waktumu, tenagamu, jujur. Perpuluhan, hartamu itu milik Tuhan. Jangan kau ambil. Jangan diolor-olor sampai akhir bulan. Itu punya Tuhan, kembalikan. Apa yang jadi punya Tuhan, kembalikan. Kalau kau setia dengan hal yang kecil, Alkitab berkata begini, Dia berikan kau perkara lebih besar. Orang Kristen suka salah berpikir, kalau setia dengan perkara kecil dikasih upah. Tidak loh Pak Bu. Kau setia dengan perkara kecil dikasih perkara lebih besar. Kau setia dengan pekerjaan kecil dikasih pekerjaan lebih besar. Kalau kau dikasih berkat hari ini sebulan 2 juta, 5 juta ya. Kau setia, Tuhan akan berkati kau yang lebih besar. Mungkin 50-60 juta. Untuk kau kelola. Bukan kau pakai, untuk dikelola. Karena kau didapati setia. Tapi kalau perpuluhan aja kau gak setia, bagaimana Tuhan akan berkati hidupmu? Gak bisa Pak Bu. Jangan jadi perampok. Maleakhi pasal 3, di perikop awal dia berkata begini. Kau merampok aku tapi kau berkata, apa yang kau rampok? Kau tidak sadar. Kau mencuri tapi kau berkata, aku tidak mencuri. Janganlah Pak. Bagian milik Tuhan jangan kau ambil. Bagian orang lain jangan kau ambil. Kalau kau kerja yang bukan bagianmu jangan kau ambil. Bagian hak orang kasih buat mereka. Hiduplah lurus di jalan Tuhan. Kalau hidupmu jujur, lurus, tulus. Hidupmu kayak surga di bumi. Hidupmu enak Pak. Satu saya berdoa. Jangan ada roh pedagang. Percaya Tuhan, Dia Bapakmu. Tidak pernah kekurangan, tidak pernah pas. Dan tidak pernah Dia ingat kesalahanmu. Semua dijamin sama Tuhan. Kedua, jangan ada roh yang lain. Jangan ada roh penakut. Bersembunyi di balik firman, di balik topeng rohani. Apa adanya sajalah. Kita nikmati, kita jalan dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, jangan ada roh perampok. Jujur dengan Tuhan, integritas kita kuat. Siapa Anda di depan orang banyak adalah sama dengan siapa kau waktu di kamarmu yang tersembunyi. Itu integritas, itu jujur namanya. Saya berdoa roh yang dari Tuhan itu ada buat kita. Kita pakai berdiri sama-sama. Kita siapkan hati buat Tuhan.